Saya Diana Setiawati dari Yogyakarta. Saya meyakini setiap manusia terlahir dengan potensi besar. Keyakinan ini membuat saya memiliki passion untuk memahami dinamika perilaku, membantu pengembangan diri, hingga mengantarkan saya menjadi seorang psikolog pada tahun 2002. Setelah menyelesaikan studi S2 di International Islamic University Malaysia, saya mengajar di alma mater saya, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Studi S3 saat ini sedang saya jalani di Center for International Mental Health, The University of Melbourne. Tak banyak orang menyadari bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah besar di dunia karena jumlah penderitanya yang sangat banyak. Penelitian di Amerika memperkirakan bahwa setiap 1 dari 4 orang dewasa mengalami gangguan jiwa dalam hidupnya. So mental health problems are actually extremely common and cause a lot of problems for people in their family life, in work, and also are a big cost to the society. In Australia, in 2007, we undertook a very large survey, the National Survey of Mental Health and Wellbeing, and this survey found that people between 18 and 65 years old, 50% of them, almost 50% of them, had had some sort of mental disorder during their life, whether that be an affective disorder, an anxiety disorder, or a substance abuse problem. We also found that in the year before the study, some 20% of people have actually experienced a mental disorder. So this is something that's very common. Tak mengherankan jika masalah gangguan jiwa pun disebut sebagai salah satu penyebab utama kerugian ekonomi. Karena penderita gangguan jiwa tidak produktif dan tidak dapat menjalankan peran hidupnya sebagaimana biasa. Kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa gangguan jiwa hanya dialami oleh orang-orang di rumah sakit jiwa atau yang berkeliaran di jalan-jalan. Padahal, gangguan kesehatan jiwa sangat beragam, mulai dari yang sederhana seperti sulit tidur, sulit berkonsentrasi, hingga gangguan terpecah kepribadian. Mereka pada umumnya menemui dokter dengan keluhan-keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit punggung, sakit leher, sakit mah, atau gejala-gejala fisik lain, bukan gejala psikis. Meskipun belum banyak penelitian yang sistematis di Indonesia yang bisa memetakan jumlah real penderita gangguan jiwa di negeri kita, namun salah satu penelitian terbaru mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang mengalami gangguan jiwa adalah sebesar 6,55%. Jumlah ini termasuk sedang dibandingkan negara lain. Namun karena jumlah penduduk kita yang sangat besar, 6,55% berarti sama dengan 3/4 dari seluruh penduduk Australia. Complex living conditions certainly do undermine people's mental health and can contribute to new mental health issues. We did find in Indonesia when we were working with UGM following the tsunami that disasters also contribute to people's mental health difficulties. And we also learned that there's a great need for an increase in health provision, which includes funding, to ensure that people's mental health is maintained or that they have the opportunity to recover from mental ill health. Saat ini, fasilitas kesehatan yang kita miliki dari Sabang sampai Merauke dan ada di setiap kecamatan di seluruh Nusantara adalah puskesmas. Namun, itu belum membuat masalah kesehatan jiwa tertangani dengan baik karena beban petugas puskesmas sudah luar biasa berat. Sejatinya, psikolog merupakan profesi yang mampu membantu meningkatkan kualitas hidup dan menangani kesehatan jiwa. Namun sayangnya, psikolog belum termasuk profesi yang ada dalam tim puskesmas. Padahal dengan lebih dari 75 fakultas psikologi yang tersebar di seluruh Indonesia, psikolog merupakan angkatan kerja yang besar. Sejak tahun 2004, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Yogyakarta menginisiasi integrasi psikolog ke puskesmas. Dengan psikolog bekerja di puskesmas, masyarakat bisa mengakses psikolog dengan harga terjangkau. Dokter, perawat, bidan, dan petugas puskesmas yang lain dapat merujuk pasien secara langsung kepada psikolog. Saat ini, Kota Madya Yogyakarta juga sudah menerapkan sistem yang sama, integrasi psikolog ke puskesmas.
kehadiran psikolog di puskesmas disambut baik masyarakat. Namun, sebagai profesi baru yang memasuki dunia puskesmas, psikolog harus menyesuaikan diri. Layaknya puzzle, psikolog harus mencocokkan dengan kepingan-kepingan lain yang sudah ada, untuk kemudian membentuk sinergi yang indah dan harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rekomendasi kurikulum untuk mempersiapkan psikolog bekerja di puskesmas. Berdasarkan kesepakatan dari para ahli kesehatan jiwa di seluruh dunia, Australia, dan Indonesia. Saya menggunakan metode Delphi, sebuah metode untuk mencari konsensus terhadap suatu masalah tanpa harus bertatap muka. Setelah mendapatkan kesepakatan dari para ahli di seluruh dunia, saya memperdalamnya dengan wawancara dengan para ahli di Australia dan para pemangku kepentingan di Indonesia, seperti elemen dari Dinas Kesehatan, penentu kebijakan, serta para psikolog dan petugas puskesmas yang saat ini sudah bekerja dengan psikolog di lapangan. It's very important in Indonesia to have high-quality services for people with mental health problems in primary healthcare centres. And this project will make a very important contribution to the ability of psychologists to provide those kinds of high-quality services, but also to work as a member of the team in primary healthcare. Hasil dari penelitian ini akan merupakan rekomendasi kurikulum untuk masukan penyempurnaan pendidikan psikologi di Indonesia. Selain itu juga untuk masukan training-training khusus yang akan mempersiapkan psikolog bekerja di puskesmas. Jika layanan psikolog kelak dapat diakses masyarakat melalui seluruh puskesmas di Indonesia, akan menjadi langkah besar dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa di Indonesia.